silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu, meskipun kita sudah beberapa hari bersama-sama di tempat ini, tapi tidak menutup kemungkinan masih ada di antara kita yang belum saling kenal lebih dekat lagi satu dengan yang lain. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oke, baik. Nama saya Ibu Yalmita SPD dari SMA Negeri 14 Sigi yang pada kesempatan sore hari ini akan memaparkan perbandingan antara kurikulum non penggerak dan kurikulum penggerak. Jadi kita semua berada di tempat ini sama-sama belajar dan tentunya melalui pemaparan kami pasti ya jauh dari ketidaksempurnaan. Tetapi momen ini menjadikan sebuah pembelajaran untuk kita bagaimana mengapresiasikan ya pendapat-pendapat dan hasil yang sudah kita dapatkan di tempat ini. Baik Bapak Ibu, dari kami di sini perbedaan atau perbandingan antara struktur kurikulum non penggerak dan sekolah penggerak, di mana menurut kami di non penggerak itu ya, saya lanjut ya Bapak Ibu. Oke. Menurut kami di kurikulum dan pembelajaran atau pembelajaran yang kita tahu biasa disebut kelompok A, kelompok B dan kelompok C. Ya, mungkin kita semua karena sudah pernah terlibat dalam kurikulum 2013 pasti semua sudah paham. Terus di sekolah penggerak struktur kurikulumnya itu dibagi menjadi dua kegiatan pembelajaran, yaitu pembelajaran reguler atau rutin yang berproyek atau penguatan profil Pancasila. Kemudian di kurikulum non penggerak tidak ada lagi mata pelajaran prakarya, tetapi mata pelajaran prakarya dikolaborasikan menjadi mata pelajaran seni dan prakarya. Kalau sebelumnya ada seni budaya, tapi di non penggerak sudah tidak ada lagi. Kemudian mata pelajaran IPA dan IPS untuk kelas 10 atau masuk dalam kategori fase E, kalau tidak salah saya ya, itu belum dipisahkan menjadi mata pelajaran yang spesifik. Nanti sudah masuk di fase selanjutnya, baru tergantung dari minat bakat siswa itu sendiri, bukan tergantung dari yang disukai, tapi tergantung dari bakat dan tujuan dari siswa itu ke depannya. Kemudian satuan pendidikan atau peserta didik itu dapat memilih sekurang-kurangnya 1 dari 5 mata pelajaran seni dan prakarya. Jadi di dalam seni prakarya itu ya banyak ya, ada seni rupa, seni teater, seni tari. Kalau tadinya prakarya itu dia pengolahan, rekayasa, jadi itu sudah tergabung dalam seni dan prakarya. Setiap siswa boleh memilih 3, ya, terserah dia mau suka yang mana. Itu jam pelajaran diatur per minggu, tetapi kalau di non penggerak itu sudah diatur per tahun. Baik, di sini kita dapat melihat bagaimana pengelompokan mata pelajaran dan pengalokasian waktu antara non penggerak dan sekolah penggerak. Mungkin saya tidak perlu menjelaskan secara detail, tapi di tangan Bapak Ibu pasti semua sudah ada kerangkanya, tinggal kita melihat saja mana yang merupakan perbandingan. Tapi tadi saya katakan bahwa semakin banyak mata pelajaran yang ada di kurikulum penggerak. Yang kedua, perbandingan antara kalau di kurikulum dan penggerak itu kita menggunakan yang namanya silabus sebagai rencana pembelajaran kita. Tetapi kalau di sekolah penggerak berubah menjadi alur tujuan pembelajaran. Tapi menurut saya secara pribadi intinya ini adalah apa yang harus kita capai ke depannya, langkah-langkah
secara linear berdasarkan fasenya. Untuk RPP ya, kalau di sekolah non penggerak itu kita tahu bersama terdiri dari kompetensi dasar dan embel-embelnya ya, kompetensi dasar dan ada rumpunnya. Terus di sekolah penggerak itu capaian pembelajaran yang disusun berdasarkan fase. Kemudian capaian pembelajaran menyatakan dalam paragraf yang merangkaikan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mencapai, menguatkan dan meningkatkan kompetensi yang mana terdiri dari fase E umumnya setara dengan kelas 10 dan fase F umumnya setara dengan kelas 11 dan kelas 12. Ini adalah model silabus. Ini adalah model silabus non penggerak. Dan yang ini adalah alur tujuan pembelajaran untuk sekolah penggerak. Jadi kalau di silabus memuat kompetensi dasar, pokok materi pokok kegiatan pembelajaran, di sini hanya memuat capaian pembelajaran. Kemudian elemen-elemen pemahamannya, elemen keterampilan, rasionalisasinya, dan selanjutnya. Kemudian masih dengan RPP. Kalau di non penggerak menggunakan RPP, di sekolah penggerak menggunakan modul ajar. Jadi sebenarnya di sini saya ada contoh dari modul ajar fisika, tetapi perbandingannya kalau di RPP lebih pada pendekatan pembelajaran yang menggunakan satu pendekatan, yaitu saintifik untuk semua mata pelajaran. Tetapi kalau di non penggerak kita diberikan kebebasan tergantung dari bagaimana cara kita untuk mencapai capaian tersebut. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, ini prinsip sebenarnya ini kalau saya lihat di kurikulum 2013 sebenarnya ada juga berpusat pada peserta didik. Kalau tidak salah lalu itu Pak student learning center ya, berpusat pada siswa. Sepertinya ini juga sama, hanya mungkin lebih dibaharui lagi pendekatan-pendekatannya dan lebih mengarah kepada pembelajaran Pancasila, pembelajaran Pancasila. Nah, ini tujuan asesmen diagnostik. Kalau di kurikulum 2013 sepertinya belum diterapkan, tapi di non penggerak ini sudah diterapkan. Kalau non kognitif ini lebih kepada, kalau pemahaman saya kepada teori behavioristik, adalah bagaimana kita mengetahui perilaku, latar belakang dan karakter siswa itu tersendiri. Salah satu contoh, ada siswa yang kita lihat nakal, ternyata ada faktor yang menjadikan dia nakal, dan kita sebagai seorang guru harus memahami hal tersebut. Kalau kognitifnya seperti yang disampaikan oleh Bapak Jihad Wakasen Smanor, bagaimana di situ untuk kognitifnya yang dinilai adalah pengetahuannya, ya, apakah sudah tercapai atau belum. Model rapor. Nah, model rapor ini juga berbeda Bapak Ibu. Jadi di setiap modul belajar itu, di situ juga ada tercantum cara-cara penilaian. Cara-cara penilaian. Jadi mungkin saya tidak perlu terlalu menjelaskan. Yang jelas model rapornya antara non penggerak dan guru penggerak itu berbeda. Ini contohnya, ya. Contohnya sebelah kiri saya adalah non penggerak dan sebelah kanan saya adalah sekolah penggerak. Nanti masing-masing dari kita lebih memahami secara detail, melihat. Oke. Model proyek profil pelajar Pancasila. Jadi ini adalah lebih dominan ke sekolah penggerak, kurikulum penggerak, di mana lebih berorientasi untuk mencapai profil pelajar Pancasila itu terdiri dari dua, intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Di dalam skema ini atau dalam ini sudah termuat ya, bagaimana berbinekaan global, bergotong royong, kreatif,
berpikir kritis, mandiri, mulia, itulah pelajar Pancasila. Demikianlah pemaparan kami. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada yang kurang dalam pemaparan kami, mari kita sama-sama melengkapi. Dan mungkin ada yang salah dari kami, mari saling memberikan masukan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.